تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه صل على النبي. Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala mana wa salafuna salihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidatun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yawm innama tujzawna ma kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirah, para alim ulama, para asatidzah, para sesepuh bini sepuh, seluruh DKM Masjid Al-Ikhlas, semua yang hadir tanpa terkecuali, mudah-mudahan pagi hari ini senantiasa kita mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah yang kita rasakan bersama-sama. Maka ungkapan syukur kita kepada Allah sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Juga kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Juga kita bersalam kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaji kita pada pagi hari ini yaitu surah yang kita baca dalam salat tadi, surat At-Tahrim ayat yang ke-6 sama
yang ketujuh. Mungkin ayat ini tentunya ibu bapak sering mendengar, dan insya Allah kita mungkin ulang kembali, kita dalami, mudah-mudahan ini tentunya bisa menyelamatkan nanti diri kita dan keluarga kita. Karena ayat ini berkaitan dengan tanggung jawab keluarga. Kita mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga kita. Maka dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah, peliharalah anfusakum, dirimu, diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari api neraka. Jadi kita diperintah oleh Allah, tidak hanya perintah itu untuk diri kita sendiri. Kan kalau kita diri kita sendiri kan sebutannya hanya ku anfusakum naro. Bisa saja Allah menyebut seperti itu, tapi ternyata apa? Allah tidak hanya menyebutkan menjaga diri kalian, tapi juga wa ahlikum di sini. Maka ayatnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu daripada api neraka. Maka kita mempunyai tanggung jawab, Ibu Bapak, terhadap diri kita dan keluarga kita. Di situ ada suami, atau ada istri, ada anak, ada orang tua, ada mertua, ya, keluarga, jadi keluarga semuanya. Maka apa kita jaga? Maka kita itu dengan istri, istri dengan suami, diperintahkan oleh Allah apa? Saling menjaga, bukan saling memiliki. Nanti kalau kita saling memiliki, bisa itu berbuat semena-mena. Nanti kalau yang berkuasa istrinya, dia berbuat apa saja terhadap suaminya, atau kebalikannya. Tapi kalau saling menjaga, ini beda ini. Ya, beda kan? Saling menjaga. Kalau kita saling menjaga, istilahnya seperti seorang ibu mengasuh anak-anaknya. Mengasuh. Oh, ini ada bahaya. Jangan sampai terkena bahaya. Namanya menjaga. Menjaga namanya. Seorang suami menjaga istri, istri menjaga suami. Begitupun sebaliknya. Ya. Terhadap anak kita menjaga anak. Maka ayatnya tadi jagalah. Kalau menjaga, jangan sampai anak kita ini terkena bahaya. Dan bahaya yang disebutkan oleh Allah ini bahaya yang besar. Tidak hanya dunia yang disebutkan oleh Allah, karena dunia ini cuma sementara. Maka Allah sebutkan di sini, jaga dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Jangan sampai tersentuh oleh api neraka. Karena naudzubillah, Ibu Bapak, mudah-mudahan jangan sampai ada keluarga kita itu yang ada di neraka. Naudzubillah, jangan sampai. Karena nanti apabila seseorang itu dimasukkan di dalam surga, dan ternyata ada dari keluarganya yang masuk di dalam api neraka, nanti akan teriak-teriak memanggil-manggil, wa nada ashabun nar ashabal jannah. Disebutkan surat Al-A'raf ayat yang ke-50. Jadi penghuni neraka itu menyeru, berteriak-teriak, ashabun nari ashabal jannah,
Wanada, dia menyeru, berteriak-teriak. Ahli neraka berteriak-teriak, menyeru, meminta kepada ashabal jannah, kepada ahli surga. An afidhu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Apa yang diminta di situ? Dia minta diberi air, limpahkanlah kami air. Beri kami air, haus dia. Minta air. Au mimma razaqakumullah, atau rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Minta air, minta makan. Karena orang yang di surga itu diberikan limpahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya. Tahu, ahli neraka tahu bahwa orang-orang yang berada di dalam surga itu penuh limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia minta air, minta makan, mintalah segala sesuatu yang bisa memberikan dia keringanan waktu di neraka itu. Namun ahli surga disebutkan, qalu innallaha harramaha 'alal kafirin. Penduduk surga mengatakan, sesungguhnya Allah mengharamkan kalian minta air, kalian minta makan. Itu bukan makanan penduduk neraka itu. Maka disebutkan innallaha harramahu ma'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan dua tadi. Mau kalian meminta air atau meminta rizki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu. Haram itu alal kafirin, atas orang-orang yang kafir. Alangkah sedihnya ibu bapak seumpama kita berada di surga, ada yang keluarga kita masuk di dalam api neraka, lalu berteriak-teriak kepada kita. Wa nada ashabun nar ashabal jannah. Maka kita diperintah oleh Allah agar kita menjaga diri kita, jaga keluarga kita. Bagaimana cara menjaganya? Saya contohkan, tentunya yang paling utama kaitannya dengan sholat. Sholat yang paling utama. Maka perintahnya Allah kalau kita ngajak keluarga kita sholat, kita ingat harus dengan sabar. Surat Thaha ayat 132. Karena enggak mudah ibu bapak meminatanya. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Surat Thaha. Wastabir 'alaiha. Wa'mur, perintahlah, ajaklah keluargamu, pakai keluarga juga di sini. Kaitannya sholat itu. Wa'mur ahlaka bis sholat. Dan kalau kita mengajak anak kita, wastabir, sabar kita. Karena kalau kita enggak sabar, pasti kita akan putus asa itu kalau ngajak anak kita. Sekali belum mau ya dua kali. Nak, sholat nak. Apalagi anak sekarang itu kan senengannya main HP ya. Kalau sudah main HP itu Masya Allah, dipanggil mamanya, dipanggil bapaknya itu sepertinya nggak begitu kedengaran. Ya. Kadang-kadang kita itu kalau HP kita bunyi itu kayak responnya lebih cepat. Kalau HP bunyi itu lebih cepat daripada azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, enggak begitu. Tapi kalau HP kita bunyi, luar biasa respon. Maka kita ajak anak-anak kita untuk sholat, dan mengajaknya harus apa? Sabar. Modal kita sabar. Sabar itu apa? Menahan diri daripada gejolak jiwa kita. Jangan sampai kita ngajak sudah 5 kali, saya bangunin, saya ajak kamu sholat, ya sudah. Itu namanya bukan sabar itu. Jadi yang nama sabar itu menahan diri daripada gejolak jiwa kita. Sampai pokoknya anak kita mau sholat. Wah, itu namanya sabar itu. Gejolak jiwa kita kan pengennya udah disuruh 5 kali gak mau ya sudah. Nah, itu. Kita bagaimana caranya kita pokoknya. Ajak itu. Ini namanya apa?
kita itu menjaga keluarga. Menjaga keluarga. Karena ibu bapak tentunya alangkah bahagianya, ibu bapak, kalau kita ini di dunia ini bisa kumpul dengan keluarga, nanti terus di akhirat lagi kan kita pengennya kumpul lagi kan? Pengennya kumpul lagi kita di akhirat itu. Maka disebutkan kalau kita baca kembali, ada di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23, kalau kita bisa lihat di Qur'annya itu, ayat yang ke-23 kaitannya apa itu? Keluarga kita itu dimasukkan oleh Allah ke surga semuanya. Itu tentunya yang paling membahagiakan. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad-dar, kata Allah. Masya Allah. Jannatu adn, surga adn. Akan dimasukin, siapa yang akan masuk surga adn itu? Wa man sholaha, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Tadi itu yang menjaga sholatnya. Wa man sholaha, siapa saja? Min abaihim, bapak-bapak mereka, kakek nenek mereka, menjaga amalan-amalan yang soleh. Wa azwajihim, pasangan-pasangan mereka. Maka kita punya tanggung jawab juga terhadap pasangan kita, terhadap ayah kita, ibu bapak kita. Masih hidup kita aja, kalau sudah wafat kita doakan. Namanya apa? Kita punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab. Jangan kita rajin sendirian saja. Wah, yang penting saya sholat, saya rajin ke masjid, baca Quran. Memangnya enak masuk surga sendirian? Gak enak. Tapi kalau ibu bapak ketemu cucu, wallah akbar. Luar biasa itu. Ketemu anak, ketemu cucu, ketemu keluarga. Ini maka Allah sebutkan di sini. Alangkah bahagianya kalau kita itu dan keluarga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selamatnya itu tiada adalah usaha kita. Maka kita harus risau. Kalau ada mungkin keluarga kita yang mungkin masih dengan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala masih malas, kita harus punya risau, ada risau kita, ada usaha. Bapak-bapak kita senantiasa jaga juga. Wa azwajihim wa dzurriyyatihim, zuriyahnya, anak cucunya semuanya juga masukkan di surga. Masya Allah. Maka nanti malaikat akan mengatakan wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat akan mendatangi setiap pintu-pintunya, didatangi. Ternyata berarti apa? Pintu-pintunya surga itu banyak. Pintu-pintunya surga banyak. Malaikat akan mendatangi seluruh pintu-pintu surga dan mengatakan salamun alaikum bima sobartum. Selamat, yang mengucapkan selamat siapa itu? Malaikat itu. Salamun alaikum. Ini kalau penduduk surga ucapannya selamat. Beda enggak nanti kalau penduduk neraka? Beda, enggak sama itu. Penduduk surga akan senantiasa dimuliakan oleh malaikat, maka malaikat pun mengucapkan salam, selamat sejahtera alaikum atas kalian bima sobartum, disebabkan kesabaran kalian. Tanpa sabar tak mungkin kita bisa menjaga keluarga. Kita bisa hadir di sini karena apa? Sabar kita. Gejolak jiwa kita, di rumah aja lah. Tapi kita bisa hadir di sini
Ini apa di sini? Karena kesabaran kita, tahan diri gejolak jiwa kita. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbata. Itulah tentunya kenikmatan yang paling membahagiakan ketika kita dan keluarga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu bapak, ayat tadi yang kita baca, hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Ibu bapak tahu nggak apa bahan bakarnya neraka itu? Bahan bakarnya neraka bukan kayu, ibu. Bukan kayu bahan bakarnya neraka itu. Allah tadi teruskan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, kan? Naro, neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Ternyata apa? Bahan bakarnya neraka itu bisa menyala, yaitu manusia, wal hijarah, dan batu. Loh. Kenapa kok enggak kayu ya? Kenapa enggak besi gitu ya? Ternyata apa? Bahan bakarnya manusia dan batu. Batu ibu, tapi jadi bahan bakar di situ. Kalau batu itu dibakar nggak bisa meleleh ibu. Batu dibakar apa bisa meleleh? Nggak meleleh kan? Nggak bisa meleleh. Dan itu yang jadi bahan bakarnya, berarti apa? Nyala terus itu. Ditambahi manusia tadi. Manusia dan batu. Manusia juga dibakar juga. Allah Akbar. Berarti apa? Kalau semakin banyak bahan bakarnya, kira-kira apa? Apinya semakin besar? Oh, semakin besar. Jadi bahan bakarnya neraka itu manusia dan batu. Maka naudzubillah ya Allah, jauhkan keluarga kita menjadi bahan bakar neraka. Bahan bakarnya manusia dan batu. Maka manusia ini kalau dibakar nanti apa? Dia juga tidak akan hancur tadi. Kalau kulitnya hancur, terbakar, ya, ganti kulit yang baru lagi, ganti kulit yang baru lagi. Karena kulit ini yang bisa merasakan pedihnya, sakitnya. Maka disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-56. Kullama natijat juluduhum baddalnahum ghairuha liyadzuqul azab innallaha kana azizun hakim. Ayat dimulai innalladzina kafaru bi ayatina, ya. Saufa nuslihim naro kullama nat, sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kelak mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum, setiap kulitnya itu hangus terbakar, diganti kulit yang baru lagi. Setiap kulitnya terbakar diganti kulit yang baru lagi. Berarti apa? Siksaan itu enggak berhenti kan? Kulitnya hangus diganti lagi yang baru, kulitnya hangus diganti yang baru. Liyazukul azab, rasakan itu azab. Nauzubillah. Neraka itu adalah memang tempatnya siksaan. Tentu kita tidak menginginkan ada keluarga kita yang tersentuh oleh api neraka. Tentu tidak, kita tidak inginkan. Maka kita harus menjaga, jangan sampai anak kita tersentuh oleh api neraka. Siksaan yang luar biasa adalah waquduhan nasu wal hijarah. Lalu diteruskan alaiha. Berarti apa? Di atasnya alaiha malaikatun
Ghiladun syidadul la ya'sunal 'alaiha berarti apa? Malaikat berada di atasnya berarti apa? Neraka itu berada di bawah. Penjaganya berada di atas, berarti malaikat ada di bawah. Ibarat kayak sumur lah. Maka Nabi kalau kita baca hadis itu, ya dalamnya neraka itu, wah habis juga nih. Ada baterainya nggak Pak? Ya. Jadi dalamnya api neraka itu, kalau ada yang memasukkan batu sebesar unta sampai ke bawah itu 70 tahun baru sampailah ke bawah. Itu dalamnya neraka. Maka 'alaiha malaikatun, malaikat ya, di atasnya malaikat yang menjaga, malaikat berada di atasnya. Maka kalau surga itu semakin ke atas semakin mewah, kalau neraka semakin ke bawah semakin panas. Wah itu neraka. Makanya kalau surga disebutkan dengan darajah ya derajah, naik ya. Kalau neraka disebut apa? Darokah. Ya. Jadi kalau neraka disebut darokah, kalau surga disebut darojah. Ya. Darokah itu apa? Tingkatan tapi nurun. Tingkatan tapi menurun. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Surat An-Nisa 145 ya. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang yang munafik itu fit darkil, darki itu kan tingkatan. Tingkatan tapi yang ke bawah. Yang paling bawah namanya asfal. Fit darkil asfali minan nar. Itulah neraka. Jadi kalau neraka itu darokah karena apa? Darki, darokah pakai K tadi. Karena tingkatannya ke bawah. Semakin ke bawah semakin panas. Tapi kalau surga, wah semakin ke atas semakin mewah. Semakin mewah, semakin ke atas semakin mewah. Maka di dalam surat Thaha ayat yang ke-75 itu, wa may ya'tihi mu'minan qad amilas sholihati faulaika lahumud darajatul ula. Wah, derajat yang tinggi. Fi jannatin aliyah. Surga itu tingkat yang tinggi, aliyah yang atas. Surga yang paling atas. Semakin ke atas semakin mewah. Itulah surga. Kalau neraka semakin ke bawah semakin panas. Makanya disebutkan darkil asfal. Jadi maka saya sebutkan darokah tadi Pak. Tingkat-tingkat juga tapi tingkatannya ke bawah kalau neraka. Kalau surga darojah. Karena apa? Semakin ke atas semakin mewah gitu. Sehingga apa? Orang-orang yang mendapatkan surga yang paling atas itulah paling mewah. Apa itu surga yang paling mewah yang kita senantiasa inginkan? Surga Firdaus. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-11 itu kan kita keinginan kita. Pengen mendapatkan surga Firdaus, tinggal ikuti itu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ada syarat-syarat di situ. Nanti ketemu ayat yang ke-11, ulaika humul waritsunal ladzina yaritsunal firdausahum fiha khalid. Ini yang luar biasa. Ada surga Firdaus, surga yang paling tinggi tingkatannya, yang paling mewah. Itu surga yang paling mewah. Surga paling mewah adalah surga Firdaus.
Maka kembali lagi Bapak Ibu, kita telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka. Api neraka itu ya, bahan bakarnya yaitu manusia dan batu. Yang menjaga siapa? Malaikat. Alaiha malaikah. Malaikat yang bagaimana? Malaikatnya kalau menjaga neraka. Yang sopan tadi, salamun alaikum, enggak. Sama lah kalau ibu-ibu, maaf ini lihat mungkin di LP itu, sipir itu. Kalau ngomong sama yang berada di dalam itu, para nabi itu, ngomongnya ya enggak ada yang pakai sopan santun. Selamat siang, enggak ada. Tapi kalau ibu-ibu ke hotel, Masya subhanallah, baru datang, selamat siang. Semuanya ramah-ramah. Ya sama juga. Kalau di surga malaikatnya ramah-ramah. Tapi kalau di neraka malaikatnya disebutkan di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6 tadi. Alaiha malaikatun ghilazun syidadun. Malaikatnya keras, kasar. Nah, itu malaikat. Jadi bukan kayak di surga. Ibu yang senang baca surat Al-Mulk, baca ayat yang ke-8. Takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Kullama, orang-orang yang kafir, sekumpulan orang-orang kafir, ulqiya, dilempar, seret lempar. Itulah neraka. Jadi nggak ada terus malaikat penjaga neraka apa? Malaikat penjaga neraka namanya malaikat Zabaniyah. Nah, gitu kan? Zabaniyah itu malaikat penjaga surga itu. Nggak ada kok senyum sedikit itu nggak ada itu. Nggak ada senyum itu nggak ada itu. Makanya ibu bapak Rasulullah menyebutkan ahli neraka itu baru melihat malaikat Zabaniyah saja sudah jadi siksaan. Saking apa? Saking buruknya itu malaikat penjaga neraka. Jadi baru melihatnya saja sudah jadi siksaan. Belum nerakanya itu. Makhluk yang paling buruk, seburuk-buruk makhluk adalah malaikat Zabaniyah yang menjaga neraka. Sehingga baru melihat penjaganya saja sudah ketakutan. Sudah jadi siksaan. Ini belum nerakanya yang menjaga saja. Maka malaikatnya keras, kasar. Yang menjaga. Kullama ulqiya faujun sa'alahum khazanatuha. Pegang orang-orang kafir, lempar, seret, lempar. Lalu berkata, alam ya'tikum nadhir. Apakah belum ada orang yang memberi peringatan kepadamu? Kok kamu menjadi penduduk neraka sebenarnya? Belum ada. Ya kalau kayak sekarang ibu bapak, ada orang yang mengaku belum dapat dakwah, belum dapat nasihat karena mustahil. Mustahil. Sekarang itu dakwah luar biasa. Maka itu alam ya'tikum nadhir. Alhamdulillah. Makanya malaikatnya keras, kasar. La ya'sunallah. Dan gak pernah durhaka kepada Allah. Sudah keras, kasar, gak pernah durhaka kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah, itulah yang dikerjakan oleh malaikat. Kalau mereka tugasnya menyiksa, ya udah, semuanya isinya adalah siksaan semuanya. Na'udzubillah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Diteruskan lagi. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum. Hai orang-orang kafir, la ya'tadzirul yaum. Jangan kalian mengemukakan alasan pada hari ini. Orang-orang kafir,
Ya Allah, tolong kembalikan kami ke dunia lagi ya Allah. Saya ingin melakukan segala sesuatu yang saya tinggalkan waktu saya di dunia ya Allah. Di dunia itu bukan tempatnya kita untuk mengadukan lagi kita. La ya'tadirul yaum. Jangan kalian mengemukakan alasan. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya itu kamu memperoleh balasan seperti apa? Seperti yang engkau lakukan waktu di dunia. Al jaza fi jinsil amal. Jadi balasan itu sesuai dengan jenisnya amal. Memang dia ingkar kepada Allah, tidak mau ikuti perintahnya Allah, maka tadi itu dia akan mendapatkan balasan yang balasannya tentunya sesuai dengan yang ia kerjakan. Maka tugas kita senantiasa apa? Beri nasihat, sampaikan. Kalau tidak nanti kita yang dituntut, kita yang dituntut. Karena yang namanya neraka tadi, kalau disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, bagaimana meledak-ledaknya neraka. Kalau kita baca surat Al-Mursalat ayat yang ke-32 itu, innaha tarmi bisyararin kalqasar. Sesungguhnya neraka itu akan meledak-meledak, akan mengeluarkan bunga api. Dan bunga apinya neraka itu enggak sama dengan bunga api kalau kita pesta kembang api Agustusan itu. Kuning, hijau, merah, ada itu. Api neraka itu, bunga api neraka itu hitam gitu. Karena saking panasnya. Mana ada kita ketemu kembang api hitam? Innaha tarmi tadi bisyararin kalqasar, meledak-meledak mengeluarkan bunga api, dan bunga apinya itu kalqasar. Apanya kalqasar? Qasar itu kan maknanya istana, sebesar istana itu. Naudzubillah. Itu besarnya bunga apinya itu. Jadi kalau kita bicara neraka ya, sesuatu memang itu adalah disiapkan adalah untuk orang-orang yang menentang Allah, menentang kebenaran. Menentang Allah, menentang kebenaran. Maka tentunya dengan kita ada di dalam Al-Quran ada yang namanya peringatan, ada yang namanya kabar gembira. Ya kan? Al-Quran kan seperti itu. Isinya Al-Quran itu ada kabar gembira, ada peringatan. Basyira wa nadhira. Ada basyironya, basyira, kabar gembira. Ada juga peringatan juga. Untuk apa sih peringatan ini? Ya untuk kita juga. Dan insya Allah orang-orang yang baik itu gak butuh peringatan sebetulnya. Yang dibutuhkan apa? Cukup dengan kabar gembira selesai. Oh ini kalau beramal seperti inilah yang dicintai oleh Allah. Menjadi orang-orang yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kalau kalian senantiasa berbuat baik, maka kalian akan dicintai oleh Allah. Gak perlu yang peringatan-peringatan tadi. Cukup dengan sesuatu yang telah diberikan oleh Allah, kabar gembira, cukup bagi kita untuk berbuat baik. Kayak ibu kalau punya anak kok anaknya baik. Nak, belajar yang rajin nak ya. Nah, nanti kasih hadiah ini sini. Udah senang selesai. Tapi kalau anaknya bandel, gak cukup seperti itu. Awas. Oh, kalau nggak belajar, nggak naik kelas nanti. Oh ini, nah itu biasanya seperti itu. Peringatan, ancaman. Maka kalau kita insya Allah, kita senang kalau kita yaitu diberikan berita yang gembira, kabar gembira.
orang-orang yang senantiasa beramal soleh, nanti akan mulai mereka adalah fala ulaika lahum darajatul ula, akan memiliki derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi apa? Diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu bapak, mudah-mudahan dengan kita memahami ya, 2 ayat atau 1 ayat tadi surat At-Tahrim ayat yang ke-6, maka insya Allah kita senantiasa berusaha untuk menjaga diri kita, juga menjaga yaitu keluarga kita. Tentunya kita akan senantiasa bahagia apabila kita ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga kita pun juga selamat. Karena ibu bapak pasti, saya yakin kalau ibu bapak diselamatkan nanti di akhirat, Allah benar selamatkan kita, pasti yang diinginkan pasti apa itu? Ya Allah, pertemukan kami dengan kedua orang tua kami ya Allah. Nah, pasti seperti itu. Karena apa? Surga tak mungkin terasa indah tanpa adanya orang tua kita, tanpa adanya anak-anak kita. Surga itu akan terasa indah nanti ketika apa? Kita di surga bertemu dengan kedua orang tua kita, bertemu dengan anak cucu, itu akan terasa indah. Pasti terasa indah. Maka dari itu kita mendoakan kedua orang tua kita enggak pernah berhenti kita. Mendoakan zuriyah kita juga enggak pernah berhenti. Min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Enggak pernah berhenti kita mendoakan orang tua. Allahumma fili wali walidayham kama rabbayani. Enggak pernah berhenti. Karena apa? Itulah sebetulnya keinginan yang kita inginkan kepada Allah. Kalau kita nanti di akhirat selamat, yang kita inginkan apa? Kita bisa bertemu dengan kedua orang tua kita, termasuk mertua kita, anak. Itulah yang paling membahagiakan. Dan nanti ada bahagia yang lebih lagi. Ketemu siapa? Ketemu yang membimbing kita. Siapa yang membimbing kita hakikatnya? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajiwarul anbiya fil jannah khairul minal jannah. Kita nanti bertemu dengan nabi-nabi Allah, berdekat-dekatan dengan nabi Allah. Itulah yang paling indah, yang paling bagus daripada surganya itu sendiri. Surga itu memang bagus, disiapkan oleh Allah, penuh nikmat. Tapi ada yang lebih nikmat daripada surga tadi. Kita bisa bertemu dengan keluarga kita, dan kita bisa bertemu dengan kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah mudah-mudahan ya, 2 ayat ini kita bisa ambil manfaatnya. Kita baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.